Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap kabar kalian semua baik-baik saja dan kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pandemi COVID-19 ini sehingga pandemi COVID-19 ini bisa segera selesai dan berakhir. Ya, sekarang adalah kita sudah memulai perkuliahan kembali dengan perkuliahan daring. Karena adanya COVID-19 membuat kita mau tidak mau untuk melakukan perkuliahan secara daring. Sebelum kita masuk ke materi pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu mengenai visi misi perkuliahan daring ini sendiri, serta kontrak perkuliahan atau materi-materi yang saya akan ajarkan, yang saya akan berikan selama 1 semester ini. Ya, penjelasan materi tersebut bisa kalian lihat di YouTube kampus STKIP Latansa Masiro dan di IG saya, yaitu di Yusniah Marta. Tapi saya hanya mengirim ke salah satu link saja. Jika tidak ada di IG saya, berarti adanya di YouTube kampus Latansa Masiro. Jadi kalau sudah ada di YouTube, tidak ada di IG saya. Bahkan atau mungkin ada dua-duanya, tetapi yang nanti akan saya informasikan kembali di WA Group link apa yang akan saya berikan untuk video penjelasan materi ini. Jadi silakan ditunggu saja linknya di mana. Selanjutnya, ya untuk MK di semester 3 ini adalah extensive reading. Jadi ini adalah lanjutan dari reading di semester sebelumnya. Tetapi reading itu adalah hal yang berkelanjutan. Jadi ada beberapa atau hal-hal yang disinggungkan di semester kemarin, di semester 2, itu di semester ini dijelaskan kembali. Jadi untuk mempertegas, untuk memperjelas. Nanti untuk selengkapnya akan dijelaskan nanti di slide yang akan datang. Nah, sebelum masuk ke materi tentang extensive reading, apa sih extensive reading itu? Ada baiknya kita ingat kembali, pahami kembali apa sih visi dan misi dari STKIP Latansa Masiro itu sendiri. Visi misinya adalah, visinya yaitu menjadi perguruan tinggi yang mencetak pendidik profesional dan berakhlakul karimah, yang mampu bersaing dalam dunia global pada 3-5 tahun ke depan. Sedangkan misinya adalah menyelenggarakan pengajaran berbasis riset terapan terkini dalam bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi dengan bingkai nilai-nilai akhlakul karimah. Mengadakan penelitian mengenai isu kependidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan formal dan informal. Yang ketiga, mengadakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengajaran sebagai kerja nyata guru terhadap kondisi pendidikan terkini. Yang keempat, menjalin kemitraan antar institusi pendidikan tinggi, lembaga pemerintah maupun swasta melalui penyelenggaraan penelitian dan pengabdian di bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi. Itu adalah visi dan misi dari STKIP Latansa Masiro. Selanjutnya adalah visi dan misi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, ya. Ini juga harus kalian pahami. Visinya adalah mewujudkan program studi yang menyiapkan guru bahasa Inggris di sektor formal dan informal yang mampu mendidik lulusan yang berakhlakul karimah dan mampu bersaing dalam dunia global pada 3-5 tahun ke depan. Misinya adalah mengembangkan dan memantapkan Prodi menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan guru bahasa Inggris berakhlakul karimah melalui pengajaran linguistik terapan, pengembangan bahan ajar pembelajaran bahasa Inggris dalam karya sastra, dan penerjemahan sebagai metode pengajaran bahasa Inggris. Yang kedua, yaitu mengembangkan penelitian dan pengkajian tentang pengajaran dan pengembangan materi ajar bahasa Inggris
sebagai suatu ilmu berdasarkan isu terkini. Yang ketiga adalah menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang ilmu pengajaran sebagai kerja nyata guru terhadap kondisi pendidikan terkini. Yang keempat, menjalin pola hubungan kerjasama kemitraan antara lembaga dengan pihak pemerintah dan swasta dengan mengadakan pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan bahasa Inggris, baik dalam maupun luar negeri. Itu adalah visi dan misi Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Selanjutnya adalah profil dari saya sendiri, yaitu nama saya Yususnia, sudah kalian tahu. Alamat saya di Cimarga, nomor telepon yang bisa kalian hubungi ada tertera di layar, dan juga email yang aktif ya. Jadi kalian bisa pergunakan nomor handphone dan email saya untuk menghubungi saya ketika bertanya atau berdiskusi. Japri silahkan. Jadi silahkan hubungi saya untuk menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan pengajaran. Selanjutnya adalah perkuliahan daring ini sendiri, yaitu ada 4 langkah. Oh, maaf, di sini ada 5. Yang pertama adalah dosen membuat video bahan ajar, yaitu video penjelasan materi dari yang sudah dibuat di PowerPoint. Yang kedua, dosen mengunggah upload bahan ajar ke media sosial masing-masing, yaitu di IG, AFB, atau YouTube. Yang ketiga, dosen menginformasikan teknis belajar via WA Group, kelas, atau Zoom Meet di pertemuan perdana. Jadi, di pertemuan perdana ini kita akan menggunakan Zoom Meeting pertama untuk memberikan penekanan-penekanan mengenai perkuliahan pada satu semester ini, sehingga sangat diperlukan untuk Zoom Meeting pada pertemuan perdana ini. Yang keempat adalah mahasiswa mendownload atau melihat video materi kapan saja dan di mana saja. Jadi, sebenarnya tidak harus di-download. Tapi yang pasti adalah pastikan kalian melihat atau menonton video materi dari dosen-dosen yang diberikan. Jadi kalian ketika diberikan link oleh dosen, sebisa mungkin, sesegera mungkin dilihat videonya untuk memahami pembelajaran yang akan diberikan. Selanjutnya adalah kuliah tatap muka via Zoom personal dosen sesuai jadwal kuliah untuk keperluan absen dan diskusi. Jadi, Zoom nanti itu dilakukan ketika sesuai dengan jadwal perkuliahan seperti biasanya. Misalkan seperti extensive reading ini adalah di jam 8 sampai 9.30. Nanti saya akan adakan Zoom meeting di antara jam tersebut sesuai dengan jadwal perkuliahannya. Nah, selanjutnya ini adalah materi-materi yang akan dijelaskan atau diberikan pada MK Extensive Reading ini. Jadi extensive reading adalah 2 SKS. Yang pertama sampai yang terakhir bisa kalian lihat di layar. Yang pertama adalah pengertian extensive reading itu sendiri, apa, sampai ke teknik-teknik belajarnya atau strategi-strategi membacanya seperti SQ3R, making inference, generalizing, taking note and outlining, increasing your reading speed, and etc. Jadi kalian bisa lihat di situ apa saja yang akan dijelaskan di satu semester ini. Ya, tadi ada yang terlupa. Jadi evaluasi pada pembelajaran MK ini adalah dari keaktifan kalian dan partisipasi kalian ketika proses pembelajaran itu berlangsung, dan juga adalah kehadiran dari kalian pada saat perkuliahan ini berlangsung, dan juga tentu saja adalah penilaian pada tugas-tugas yang diberikan. Ada tugas harian, ada tugas mingguan, atau tugas yang saya berikan untuk satu semester ini terkumpul.
yaitu dan juga adalah penilaian UTS dan UAS. Ya. Selanjutnya adalah extensive reading itu sendiri. Apa sih extensive reading? Ya. Sebagian besar yang akan dibahas di sini adalah definitions, objective, and benefits-nya apa saja. Selanjutnya adalah kita mulai dari reading. Di sini reading and extensive reading. Kita mulai dari garis besarnya yaitu reading. Di sini di layar dikatakan bahwa whether you like it or not, reading is a skill we each use on a daily basis. Mau tidak mau, suka tidak suka, membaca adalah skill yang digunakan oleh kita sehari-hari. Ya. Di sini dikatakan bahwa even those who claim to hate reading are actually doing it every day. Mereka yang bilang membenci membaca itu sebenarnya tetap melakukannya setiap hari, walaupun masih membaca yang ringan-ringan. Ya, seperti work email, text message, street sign, or even a status on Facebook. Itu semuanya dibaca kan, bukan ditonton, bukan dibicarakan, tapi dibaca. Ya, jadi reading ini adalah sangat lekat dalam kehidupan kita. Sekilas di sini mengenai extensive reading. Extensive reading itu involve learners reading text for enjoyment and to develop general reading skills. Jadi extensive reading ini membuat siswa itu untuk mengembangkan skill readingnya secara umum. Ya, di sini dibilang text for enjoyment. Jadi extensive reading itu lebih menekankan pada teks yang membaca teks yang dilakukan untuk membuat si pembaca lebih enjoy atau lebih merasa senang ketika membaca. Ya, selanjutnya, extensive reading is used to obtain a general understanding of a subject, includes reading longer text for pleasures, as well as business book. Jadi sini dibilang, extensive reading ini digunakan untuk pemahaman secara umum, ya, dan yang dibaca di dalam extensive reading adalah longer text. Jadi teks yang panjang, bukan short text. Bukan short text itu seperti announcement, ya, invitations itu short text. Kalau longer text itu seperti article in the newspaper atau book atau bisa juga novel. Itu adalah longer text. Jadi yang dibaca yang dalam extensive reading adalah teks yang panjang atau longer text. Use extensive reading skills to improve your general knowledge of business procedures. Do not worry if you understand each word. Jadi ini adalah penambahannya. Selanjutnya adalah the objectives of extensive reading are to develop the habit of self-study in the students, to develop the taste for reading in the students, to enable the student to understand the meaning of the given passage as early as possible, to increase the passive vocabulary of the students, to develop the power of concentration, to read for pleasure and recreation. Jadi intinya tujuannya extensive reading ini adalah untuk menciptakan kebiasaan belajar sendiri pada dalam diri siswa atau kalian seorang pembaca, dan juga untuk meningkatkan rasa dalam membaca. Selanjutnya adalah membuat intinya objektifnya adalah membuat kita memahami sebuah teks bacaan secepat mungkin. Jadi extensive reading adalah untuk memahami bacaan secepat mungkin. Dan juga extensive reading ini adalah bisa meningkatkan vocabulary kita yang pasif sehingga
ketika kita membaca, kita akan menemukan kata-kata baru. Nah, ini juga akan meningkatkan kosakata kita atau menambah vocabulary kita menjadi lebih banyak. Dengan membaca, membaca dan membaca, otomatis banyak kata yang masuk ke dalam diri kita sehingga vocabulary kita semakin banyak. Juga ini intensive reading ini adalah membuat konsentrasi kita jadi lebih bagus, ya. Selanjutnya adalah the benefits of extensive reading, yaitu extensive reading gives the students chance to read longer pieces of reading which they choose, which they can read at their own speed and their own ability level. Jadi extensive reading ini memberi kesempatan siswa atau mahasiswa untuk memilih bacaannya sendiri, apa yang mau dibaca, apa yang mau kalian baca, dengan kecepatan membaca kalian sendiri dan juga dengan kemampuan kalian sendiri. Kecepatan membaca di sini disebutkan. Jadi kecepatan membaca seseorang itu berbeda-beda tergantung dari skill yang kalian gunakan dan strategi yang kalian gunakan ketika membaca. Jadi membaca cepat, tapi membaca cepat juga beda. Kalau kalian membaca cepat tetapi tidak ada yang didapatkan, tidak ada yang kalian pahami dari bacaan itu, tentu saja itu tidak bagus, tidak baik. Jadi yang baik adalah membaca cepat untuk menemukan suatu hal yang kita cari. Misalkan kita mencari main idea, kita cari main idenya secara cepat. Jadi kayak specific information. Jadi speed readingnya itu juga bisa bertambah lebih baik. Selanjutnya adalah advantages of extensive reading, yaitu it helps widen the vocabulary of the students, it keeps the whole class active and busy, it prepares the student for intensive reading to so students are encouraged for library reading, it inculcates the habits of self-study in the students. Ya, jadi intinya keuntungannya adalah lagi-lagi adalah menambah vocabulary, membuat kelas itu selalu aktif, ya. Jadi mempersiapkan siswanya untuk ke arah intensive reading, yaitu membaca yang reading yang lebih intens. Nah, ini adalah keuntungan dari extensive reading itu sendiri. Dia meningkatkan apa saja sih dalam diri si pembaca. Ada increase in attitude, ya. Jadi attitude dalam membaca, increase in motivation tentu saja dalam hal membaca, increase in vocabulary knowledge, increase in writing proficiency, increase in reading, listening, writing proficiency, increase in reading rate, increase in language proficiency. Jadi ini extensive reading ini bisa membantu ke segala arah pengembangan bahasa kita. Nah, ini adalah tugas harian pada pertemuan ini. Ini adalah tugas harian, maksudnya adalah tugas yang akan dibebankan pada setiap pertemuan, ya. Karena nanti ada tugas yang harus dikumpulkan pada satu semester, ada tugas, ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Yang ini dulu. Tugas hariannya adalah, pertama, what is your argument about extensive reading? Jadi apa sih argumen kalian tentang extensive reading ini sendiri apa? Yang kedua, what is your opinion about the material? Pendapat kalian dengan materinya. Kalau yang pertama tadi adalah argumentasi kalian tentang si extensive reading ini apa. Kalau nomor 2 ini adalah opini kalian tentang materinya gimana. Materinya apa bagus, tidak, atau cocok atau tidak dengan diri kalian atau dengan pengajaran. Yang ketiga adalah find a long text that you like to be read and submit it here. Jadi, saya ingin kalian mencari satu teks panjang yang ingin kalian baca nanti dan kumpulkan di Google Classroom. Kumpulkannya ya, Google Classroom Extensive Reading. Jadi hanya teksnya saja.
belum berupa apa-apa, hanya teksnya saja. Saya hanya ingin melihat jenis teks apa saja yang kalian ingin baca, ya. Oke, kita sudah sampai di akhir penjelasan PowerPoint pada MK pertemuan pertama ini. Terima kasih atas partisipasinya, atas attention-nya, dan juga tetap semangat walaupun melakukan perkuliahan secara daring. Semoga corona ini atau COVID-19 ini bisa cepat selesai sehingga kita bisa bertemu kembali di kelas, ya. Ibu akhiri sampai di sini penjelasan materi untuk pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.